Sambil lihat rangkuman yang Bapak berikan. Baik, yang pertama kita akan bahas dari KD 3.1. Langkah-langkah dalam melukis dengan jari, ya. Yang pertama, menjiplak tangan pada selembar kertas, kemudian menyiapkan pewarna, misalnya cat air atau pewarna makanan. Ya, di sini warna yang kita sediakan adalah warna yang bersifat cair. Kemudian yang ketiga, memberikan warna pada hasil jiplakan menggunakan jari sesuai keinginan, ya. Jadi ketika kita ingin memberikan warna, alat yang kita gunakan adalah jari kita, ya. Jadi tidak memakai kuas ataupun busa, ya. Itu jadi jari kita saja yang kita celupkan pada warna, kemudian kita oleskan, ya. Kita oleskan ke gambar yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian menggambar dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya menggambar dengan mencetak, ya. Nah, artinya ketika kita ingin menggambar dengan mencetak, kita siapkan dulu alat cetaknya, ya. Karena pada dasarnya prinsip mencetak itu adalah ada alat bantu yang kita gunakan ketika kita ingin menggambar. Ya, berikut beberapa benda dan bagian tubuh yang dapat digunakan untuk mencetak. Yang pertama ada uang koin, kemudian daun, kemudian buah, kemudian jari tangan, ya. Atau masih banyak lagi, ya, sebenarnya benda yang bisa kita gunakan sebagai alat cetak. Ya, kemudian langkah-langkah dalam menggambar dengan cara mencetak dengan menggunakan uang koin. Yang pertama, siapkan uang koin, pensil, penghapus, dan kertas, ya. Kemudian yang kedua, letakkan uang koin di bawah kertas, kemudian arsir kertas tepat di bagian koin dengan pensil. Kemudian yang ketiga, hasil cetakan uang koin telah jadi. Ya, jadi kita ambil uang koin. Setelah kita ambil uang koin, kita taruh uang tersebut di bawah kertas, ya. Nah, ketika sudah sampai pada tahap itu, kita ambil pensil, kemudian kita arsir kertas tersebut. Kita arsir, ya. Setelah kita arsir, maka akan muncul gambar yang sesuai dengan hasil alat cetaknya, ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan koin uang 500-an misalnya, ya, maka nanti ketika kita arsir, hasil dari arsiran kita itu akan membentuk sama persis seperti koin yang kita gunakan, ya. Itu karena pada dasarnya menggambar dengan mencetak, hasil gambar yang kita gunakan itu hampir sama dengan alat cetaknya, ya. Itu, ya. Kemudian yang berikutnya, campuran dari dua warna berbeda akan menghasilkan warna baru. Ya, jadi misalnya ini warna A, ini warna B. Ketika campur seperti ini, warna yang di tengah ini, ya, yang di tengah, ini merupakan warna campuran atau hasil dari campuran kedua warna, ya. Kalian bisa lihat contoh gambarnya di rangkuman biar lebih jelas. Kemudian berikut beberapa contoh campuran dari dua warna berbeda dan hasil warna yang dihasilkan. Ya, yang pertama, ada warna merah dicampur dengan warna kuning akan menghasilkan yang namanya warna jingga. Kemudian warna merah dicampur dengan warna biru akan menghasilkan warna ungu. Kemudian yang ketiga, warna kuning dicampurkan dengan warna biru akan menghasilkan warna hijau, ya. Jadi contoh-contohnya masih ada di rangkuman, kalian bisa baca lagi, ya. Jadi itu hasil warna yang ketika dua warna berbeda dijadikan satu, ya. Kemudian kita bahas KD 3.2. Setiap orang memiliki suara yang berbeda-beda. Suara yang berbeda-beda disebut warna suara, ya. Tidak hanya manusia, namun hewan juga memiliki warna suara yang berbeda-beda. Jangankan hewan, ya, laki-laki dan perempuan juga memiliki warna suara yang berbeda. Atau bahkan ketika laki-laki dengan laki-laki pun juga memiliki warna suara yang berbeda. Atau bahkan perempuan dengan perempuan pun menghasilkan warna suara yang berbeda, ya. Jadi setiap manusia ataupun hewan itu pasti memiliki warna suara yang berbeda-beda. Oke, berikutnya terdapat dua macam bunyi. Yang pertama bunyi alam dan kedua adalah bunyi buatan. Nah, bunyi alam adalah bunyi yang dihasilkan oleh alam. Contohnya hujan turun di atas genting, ya. Jadi ketika kita dengar, kalau kita dengerin,
pasti suaranya tik 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 ya. Karena ketika air hujan jatuh ke atas genting itu akan menghasilkan yang namanya bunyi ya. Nah, itu termasuk bunyi alam karena tidak ada bantuan dari manusia. Nah, sedangkan bunyi buatan adalah bunyi yang dihasilkan dengan bantuan manusia ya. Namanya juga buatan. Artinya ada peran manusia dalam membuat atau menghasilkan bunyi tersebut. Contohnya misalnya petugas sekolah memukul lonceng ya. Ketika lonceng dipukul pasti bunyinya teng 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 teng. Nah, ketika petugas sekolah memukul lonceng, nah ada usaha atau bantuan dari manusia ketika ingin menghasilkan bunyi teng 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 ya. Jadi itu yang dimaksud dengan bunyi buatan ya. Jadi bunyi buatan adalah bunyi yang dihasilkan dengan bantuan manusia. Oke, berikutnya benda di sekitar kita seperti alat musik, contohnya gitar, drum, recorder, dan lain-lain, juga dapat menghasilkan yang namanya bunyi buatan. Karena pada dasarnya gitar, drum, recorder, piano itu membutuhkan bantuan dari manusia untuk menghasilkan bunyinya ya. Oke, berikut kita bahas KD 3.3. Irama adalah bunyi yang teratur. Menari adalah menggerakkan anggota tubuh sesuai irama ya. Jadi artinya ketika kita menari kita harus sesuai dengan irama ya. Kalau misalnya iramanya adalah pelan, maka menarinya juga pelan. Sedangkan kalau iramanya misalnya cepat, maka menarinya juga cepat ya. Jadi nggak mungkin kalau kita bikin misalnya iramanya pelan tapi menarinya cepat ya, kurang cocok ya. Jadi saling menyesuaikan ya, antara gerakan dan irama tadi. Nah, kemudian gerakan tari ada banyak, contohnya gerakan memutar, melambaikan tangan, dan mengayun. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya ya. Ada gerakan yang dapat menghasilkan bunyi, contohnya tepuk tangan dan menghentakkan kaki ya. Jadi ketika Bapak misalnya bertepuk tangan, nah gerakan tepuk tangan ini termasuk gerakan yang dapat kita gunakan dalam tari juga ya. Namun menghasilkan bunyi tertentu ya. Ada bunyi yang dihasilkan. Begitu juga ketika kita menghentakkan kaki, pasti ada bunyi yang dihasilkan ya. Kemudian terdapat dua jenis gerak, yaitu gerak cepat kemudian gerak lambat ya. Contoh gerak lambat adalah gerakan menimang-nimang. Kemudian contoh gerak cepat adalah gerakan menepuk tangan. Dan masih banyak lagi sebenarnya contoh-contoh lainnya ya. Berikutnya kita bahas KD 3.4. Hiasan adalah benda yang memiliki nilai keindahan. Jadi kalau misalnya benda tersebut tidak memiliki nilai keindahan atau dia tidak indah kita lihat, berarti dia bukan merupakan hiasan ya. Hiasan dapat dibuat dari bahan alam, misalnya daun dan biji-bijian. Dan bukan cuma itu aja, hiasan juga bisa dibuat dari bahan buatan ya. Jadi bisa dibuat dari bahan alam, kemudian bisa juga dibuat dari bahan buatan. Nah, kerajinan tangan dapat dibuat dari bahan alam. Contoh bahan alam yang untuk membuat kerajinan tangan, ada yang pertama bunga kering, daun kering, ranting kering, biji-bijian, cangkang kerang, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contoh-contoh bahan alam yang bisa kita gunakan sebagai hiasan ya. Kerajinan tangan dapat dibuat juga dari bagian-bagian tumbuhan, misalnya daun, biji, ataupun batang, ataupun bunganya bisa saja ya. Contoh membuat kerajinan tangan dari bagian-bagian tumbuhan adalah menghias sampul buku dengan cara menempelkan bagian-bagian tumbuhan seperti daun ya. Jadi salah satu contoh kerajinan tangan dari bagian-bagian tumbuhan ya sebagai bahan untuk menghias itu adalah menghias sampul buku ya. Langkah-langkah menghias sampul buku dengan bagian-bagian tumbuhan. Itu yang pertama, menyiapkan buku yang akan dihias, kemudian siapkan daun kering dan lem. Nah, lem berfungsi sebagai alat perekat ya. Kemudian yang ketiga, lapisi sampul buku dengan selembar kertas. Kemudian yang keempat, buatlah pola pada kertas tersebut, kemudian tempelkan daun kering. Ya, jadi kita siapkan dulu tadi katanya ya kan, kita siapkan buku yang akan dihias. Kemudian kita siapkan
daun atau batang atau bunganya atau biji-bijian, ya. Kemudian kita siapkan lem. Nah, kemudian kita lapisi sampulnya, kita lapisi dengan kertas, ya. Kita lapisi dengan kertas, kita tempelin kertas dulu. Kemudian kita buat pola, ya. Pola itu misalnya kita bisa buat berbagai macam, ya. Bisa kita bikin misalnya bentuk bunga atau gambar apapun polanya, ya. Supaya ada tempat ada tempat untuk bagian-bagian tumbuhan tadi seperti daun atau bunga atau batangnya itu kita tempelkan. Misalnya kita buat gambarnya adalah pola lingkaran, ya. Ya, jadi ketika kita selesai membuat pola, kita boleh tempelkan daun kering atau biji-bijian atau batangnya, kita tempelkan pada lingkaran tersebut. Nah, itu akan membuat bagian-bagian tumbuhan tersebut sebagai media hiasan, ya. Itu kira-kira, ya. Baik, sampai situ penjelasan tentang rangkuman kita. Dibaca lagi, ya. Dibaca lagi, dipelajarin. Kalau misalnya bingung, kalian bisa nonton video-video Bapak atau kalian boleh bertanya kepada Bapak, ya. Supaya kalian bisa menjawab nanti yang namanya ujian kita minggu depan. Oke? Jadi selamat belajar.